Ada hal yang menarik ini teman-teman. Ini ada Dewan Guru Besar UGM ya yang memastikan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi ini asli ya begitu. Padahal beliau ini tidak begitu menyukai Pak Jokowi, tapi beliau memastikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli ya. Dan berbeda dengan Sofyan Effendi di mana pernyataan beliau sebelumnya itu sangat-sangat ya kita tahu ya terhadap ijazahnya Pak Jokowi ini, dan setelahnya beliau malah mencabut pernyataan-pernyataannya. Oke, di sini aku sudah ada videonya, kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Kuncoro, kalau Profesor Sofyan Effendi pernah meragukan gelar kesarjanaannya seorang Jokowi, walaupun kemudian keraguan-keraguan itu dia koreksi sendiri. Kalau menurut Pak Kuncoro sendiri, sebetulnya Joko Widodo ini sarjananya apa? S1 atau sarjana muda atau justru tanpa gelar sarjana sama sekali? Saya punya banyak teman. Oke, ini Profesor Kuncoro ya. Ada teman kos. Kita dengar statementnya teman-teman. Teman seangkatan saya itu menceritakan kepada saya pada satu acara bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Kemudian juga dari penjelasan, kalau menurut saya penjelasan dari Bu Rektor, penjelasan dari Pak Dekan, itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, dan itu pun juga ada beberapa pernyataan-pernyataan. Sudah cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi ini lulusan UGM ya, begitu teman-teman. Dari beberapa temannya yang lulusan UGM. Jadi kalau saya melihat bahwa ada beberapa bukti foto dan sebagainya. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Guru Besar, banyak bergaul dengan dosen-dosen dari kehutanan, dan saya bertanya kepada mereka, benar enggak? Dosen-dosen mengatakan benar, ya sudah, apalagi saya yang tidak saya sanksikan, begitu. Ya benar lulusan UGM, tapi pertanyaan saya tadi Pak, berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1, iya, dari Fakultas Kehutanan. Jadi langsung ya S1 begitu. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Insinyur ya teman-teman titelnya. Pak Kuncoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam. Wah, saya percaya ya Mas Reza lulusan UGM, dan saya tidak pernah meminta Mas Reza untuk menunjukkan ijazahnya. Ini yang meluluskan yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza itu bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi ya teman-teman, tapi beliau ya sehat begitu ya, dalam dalam konteks ibaratnya di sini membenci begitu, beliau tidak yang menyerang ijazahnya begitu ya, tapi tidak sepenuhnya mendukung kayak mungkin pas beliau menjadi presiden atau bagaimana gitu ya. Di UGM dulu saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Contohnya tidak seperti ya Roy Suryo, Dr. Tifa ya, dan teman-teman mereka yang lainnya begitu. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Berarti beliau tidak menyukai kebijakannya ya. Kalau yang ada ini kan personal gitu ya, kayak
ya udah nggak suka sama orangnya sampai ke ijazah-ijazahnya diungkit begitu, sampai keluarganya juga kena gitu ya. Kalau beliau ini kan enggak gitu. Jadi tidak suka dengan kebijakannya ya. Jadi sekali lagi di mata saya seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah, karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan. Ini Profesor Sofyan Effendi ya teman-teman. Ini pernyataan beliau sebelum beliau mencabut pernyataannya ini ya, kita dengar. Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah diuji dan tidak lulus. Pengesahannya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya. Ini membahas mengenai skripsi ya. Oke, katanya skripsi tersebut nggak diuji begitu. Tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC. Kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati apa ya? Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Gini, begitu dikatakan bahwa Agak gimana gitu ya pernyataannya. Oke. ini adalah telaah forensik, scientific. Ya. Lalu kemudian setelah berhenti di Bareskrim, sekarang kan justru ada pengadilan lagi, bawa ke pengadilan kan? Iya. Misalnya Rismond bawa itu ke pengadilan di Jogja, ya. Karena katanya ada novum. Novumnya itu adalah cerita apa gitu, lupa saya. Tapi kira-kira kalau yang begini kan berarti tidak akan pernah selesai kasus ini. Novum itu untuk sesuatu perkara yang sudah diputus, ya. Oh iya. Kemudian ditemukan bukti baru. Oke. Dibuka lagi. Misalnya itu buat yang inkrah. Iya. Oh, ini berinkrah aja belum. Tingkat pertama saja belum. Nah, jadi satu. Yang kedua kan tadi apa namanya? Digital forensik. Ya, digital forensik. Perlu digital karena yang dipersoalkan ini kan ijazah. Ya, betul. Ijazah ini hasil produk tertulis. Ini kan ada barangnya. Analog. Iya. Bukan forensik kecuali yang berada di dalam HP itu. Kecuali misalnya isi daripada tabungan saya berupa duit kan digital itu. Iya. Oke. Di sini kan tentang ijazah ya, bukan tentang apa sih yang bentuk digitalnya gitu, tapi bentuk fisiknya begitu.
transfer digital itu kan. Nah, itu digital, ini enggak. Barangnya ada dan yang asli itu hanya satu. Di UGM nggak ada lagi. Iya, ya, dibawa oleh pemilik. Dibawa pemilik, itu yang asli. Pemiliknya kan terserah dia. Pak. Terserah dia. Nah, dipersoalkan mengapa? Yang menjadi persoalkan adalah membandingkan yang beredar di masyarakat dengan yang ada dipegang. Yang di masyarakat ini dapatnya di mana? Iya. Oh, saya dapatnya dari medsos itu. Kan bisa ngarang juga itu. Bisa. Saya nggak pakai kumis, kasih kumis ya jatuh. Era begini bisa dibuat. Saya umur begini, oleh cucu saya bisa dibuat umur 23. Saya bilang, kenapa kamu mudahkan kakekmu? Biar laku lagi ada. Sekarang kalau saya ingin tanya kepada Pak Susno, di dalam gelar perkara hal-hal yang begini kan mestinya bisa diketahui bahwa kamu gunakan barang atau uji barang yang sebetulnya tidak valid. Iya, bisa nggak? Bisa. Karena yang asli itu kan yang dibandingkan itu kan yang dipegang Pak Jokowi. Betul. Yang beredar di masyarakat kan nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, tapi mereka yakini itu yang asli. Makanya uji mereka uji digital. Karena iya, dia iya, tidak iya. pegang yang ini. Terus terang saya iba dengan Profesor. Sebentar ya. Yang dipegang Roy Suryo CS itu kan yang digital yang mereka dapat dari media sosial. Terus sedangkan yang dipertanyakan ini kan yang bentuk fisiknya ya. Padahal kan mereka nggak megang yang bentuk fisik. Yang bentuk fisik kan ada sama Pak Jokowi ya. Tapi ya mereka kan selalu membandingkannya dengan digital begitu. Sofyan Effendi, saya khawatir mantan rektor UGM ini sekarang dihina di mana-mana. Di kalangan anti Jokowi, dia akan dilihat sebagai pengkhianat. Di kalangan pendukung Jokowi, Sofyan bisa dilihat sebagai penyebar fitnah. Tapi Sofyan memang bikin blunder. Dia mula-mula membuat pernyataan di video yang membenarkan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia bahkan mengatakan Jokowi sebenarnya sudah drop out sebelum menyelesaikan kuliah di UGM. Tapi kemarin dia mengeluarkan pernyataan lain, bahwa dia percaya Jokowi memang alumni UGM seperti yang dinyatakan rektor UGM saat ini. Dia juga minta agar video itu ditarik dari peredaran. Sikapnya berubah 180 derajat. Karena itu sikapnya berubah 180 derajat ya. Ya beliau ya Profesor Sofyan Effendi ini menarik semua pernyataannya ya di media sosial, minta ditarik begitu video-videonya. Video dia yang saat diwawancara itu ya. Di podcast ya kalau nggak salah ya. itulah Sofyan menjadi sasaran serangan kanan kiri. Tuduhan bahwa Jokowi drop out dari UGM itu dimuat dalam sebuah video di media sosial yang merekam percakapan Sofyan dengan sejumlah alumnus UGM, termasuk Rizwan Sianipar. Setelah video itu menyebar, serangan terhadap Jokowi pun menguat. Jokowi dianggap sebagai pembohong. Di salah satu stasiun televisi, Roy Suryo dengan gembira mengatakan, fix orang yang bernama Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Sofyan adalah mantan rektor Universitas ini ya teman-teman ya videonya. Gajah Mada periode 2002-2007. Jadi Sofyan adalah tokoh di UGM yang kini seolah menantang penjelasan pimpinan UGM saat ini, Profesor Ovi Emilia. Dia adalah orang yang pernah menjadi orang kepercayaan Jokowi yang kini menantang Jokowi. Buat kubu Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva, dan kawan-kawan, Sofyan adalah tokoh penting yang akhirnya akan bisa menunjukkan kebohongan Jokowi. Sofyan Effendi sekarang mengubah posisinya. Kemarin tanggal 17 Juli, dia meminta agar video yang menampilkan dirinya bersama para alumnus UGM itu ditarik dari peredaran. Menurut Sofyan, pernyataan itu sudah menimbulkan gejolak di UGM dan menimbulkan ancaman terhadap dirinya, berupa rencana pelaporan ke jalur hukum oleh para pendukung Jokowi. Dia juga mengatakan dia tidak meragukan UGM yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM pada 1985. Sekarang kubu Roy yang semula sudah bersorak gembira, nampaknya harus kembali tersenyum masam. Sangat mungkin mereka akan buat narasi baru Harus kembali tersenyum masam ya teman-temannya. bahwa kubu Jokowi mengancam Agak pedih Sofyan. sih. Bahkan mungkin sekali mereka membangun narasi bahwa Jokowi masih punya alat-alat kekuasaan yang dia gerakan untuk menteror Sofyan. Saya percayalah, kubu Jokowi tidak mungkin menteror Sofyan dengan cara rendahan. Yang dilakukan para pendukung Jokowi adalah menyerahkan urusan kepada proses hukum. Mereka sudah mengatakan mereka akan melaporkan Sofyan ke polisi. Ancaman itulah yang nampaknya membuat gentar Sofyan. Sofyan sendiri mengatakan usianya sudah 80 tahun dan dia berharap dia bisa hidup tenang di usia tuanya tanpa diganggu proses hukum tentang ijazah Jokowi ini.
Kita sudah menyimak videonya teman-teman, di mana Dewan Guru Besar UGM ya menyatakan bahwa Pak Jokowi benar adanya adalah lulusan UGM dan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini asli, serta Pak Jokowi ini lulusan sarjana ya, insinyur ya kalau nggak salah aku tadi. Dan di sini beliau juga mengakui bahwa beliau tidak begitu menyukai kebijakannya Pak Jokowi, tapi beliau masih menggunakan akal sehat ya, seperti itu, bisa dibilang seperti itu, dalam memilih dan memilah begitu ya, dalam melihat masalah yang ada begitu. Kalau Roy Suryo CS itu kan memang tidak menyukai orangnya, mungkin tidak menyukai kebijakannya, tapi merembet ke pribadinya juga, ke keluarganya Pak Jokowi, sampai ke ijazahnya Pak Jokowi juga ya. Kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!